Oke, terima kasih Bu Lani, saya udah jadikan untuk host membantu saya kalau misalkan nanti lagi ngobrol lalu tetap banyak yang lupa mute, Bu Lani boleh diizinkan untuk langsung mute aja nggak apa-apa. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih ya di tengah-tengah kesibukannya teman-teman. Ini malam Minggu ya, tapi masih datang ke sini belajar. Ya, saya kasih tepuk tangan dan tepuk tangan buat tepuk tangan semua. Nih buat teman-teman semua ya. Jadi Anda adalah orang yang hebat, Anda orang yang luar biasa. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tidak peduli masa lalu kita, tidak peduli orang mau ngomong apa tentang kita, ya saya hari ini mau katakan bahwa Anda semua adalah orang-orang yang hebat. Ya. Nah, Bapak Ibu jangan pernah lupa ya, setiap hari, setiap pagi Bapak Ibu. Ya, ini saya lakukan loh sampai hari ini. Ya, setiap hari, setiap pagi. Saya beli satu kaca, Bapak Ibu, ya. Saya taruh kaca itu ya di kamar mandi, Bapak Ibu. Ya. Ah, Pak Basir kan di Cirebon. Iya, saya bawa kaca itu ke kamar mandi. Kadang-kadang saya beli satu lemari yang ada kacanya. Nah, saya bangun pagi jam 5, jam setengah 6 saya bangun pagi, Bapak Ibu. Saya langsung ngadep kaca. Orang bilang kalau mau lihat cowok itu ganteng, mau lihat cewek itu cantik kan waktu dia bangun tidur, betul nggak Bapak Ibu? Jangan tunggu dia make up ya. Nah, itu mah tompek semua ya. Jadi saya lihat muka saya waktu bangun tidur. Wah, gitu. Teman-teman tahu apa yang saya lihat? Ya, itu wajah paling ganteng. Ya, gantengnya bawaan lahir Bapak Ibu. Ya, ada yang mau muntah nggak? Nggak apa-apa, muntah aja diizinkan Bapak Ibu. Ya, bercanda. Oke, Bapak Ibu saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ya, tiap pagi bangun Bapak Ibu harus mulai mengucapkan kata-kata positif terhadap diri kita. Ya, teman-teman jangan suka dibohongi sama diri sendiri, jangan suka dengerin sama orang-orang ngomong apa teman-teman. Jangan. Yang teman-teman mesti ingat dua, ya. Satu, apa kata Tuhan? Apa kata Allah terhadap Bapak Ibu sekalian? Ya, percayalah Bapak Ibu tidak diciptakan dengan kebetulan, nggak ada. Ya, saya diajarkan Bapak Ibu kalau Basri itu diciptakan sesuai gambar dan rupanya dia. Jadi saya harus merasa beruntung, saya harus merasa bahagia, dan saya harus merasa hebat sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Nah, saya sangat berharap teman-teman semua di sini juga seperti itu. Kedua, Bapak Ibu, kedua, ya, kata orang tua kita. Saya yakin waktu kita lahir baby yang sudah jadi orang tua yang punya anak pasti ngerasain. Belum punya anak mungkin punya ponakan ya. Ya gitu. Mungkin gak punya ponakan, mungkin juga punya adik bungsu, mungkin. Bapak Ibu lihat waktu anak lahir, ya waktu mereka lahir, orang tua kita sangat berbahagia. Tahu nggak perjuangan yang namanya seorang ibu melahirkan seorang anak? Ya, yang sudah punya istri, kalau kemarin nemenin istrinya lahiran pasti tahu. Ya, yang belum punya istri nggak usah cari juga nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Ya, teman-teman ya, saya mau kasih tahu bagaimana perjuangan seorang ibu yang melahirkan. Ya, mau ngomong dia sesar kek, mau ngomong dia normal kek, sama aja sakitnya Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini percayalah bahwa Anda adalah orang hebat itu. Tapi jangan lupa setiap pagi bangun tidur kalau bisa jangan kesiangan. Ya, mama saya selalu ajarin ya, jangan sampai keduluan ayam. Ya, kalau ayamnya sudah berkokok berarti kan duluan dia bangun. Nah, berarti ada yang salah. Ya, kalau dia sudah duluan kokok nanti Pak rezeki saya dipatok dia. Tapi kalau saya duluan bangun sebelum dia berkokok berarti rezekinya di tangan saya. Oke? Ya itu malam hari ini saya mulai dengan statement itu saya ajak buat teman-teman yang mau pensiun 25,7 juta cari kaca. Ya, mau nanti pasangan kita bilang lu tuh kok aneh ya, mau anak kita bilang kok aneh sih papa ini ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, lebih aneh lagi kalau kita nggak sukses nanti ya. Oke? Nah, itu awal ini saya bawa itu. Yang kedua, teman-teman, saya tidak lupa mau menyampaikan kepada teman-teman proses perpanjangan ya. Jadi ada promo perpanjangan anti blokir 7 kota baru ya sampai tanggal 7 Juni 2024. Nah, Bapak Ibu manfaatkan momen ini baik-baik. Ya, ajak semua keluarga kita, ajak teman-teman kita ya, ajak keluarga kita, semuanya lah Bapak Ibu. Ini tidak ada blokir. Artinya tidak ada blokir itu apa Bapak Ibu tahu nggak? Nih. Satu, ketika dia mendaftar 525, dia sudah pasti dapat satu tiket antrian. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika dia nanti pulang berangkat ibadah,
pulang dari ibadah, itu dia sudah pasti nih, Bapak Ibu, sudah pasti ya dapat 25 dikali 9 kota, 9 cabang. Inklusif Sumedang, Surabaya, Cirebon, Jogja, Solo, Tasik, Denpasar, ibadah. Ya. Tapi ingat 9 cabang itu ya, yang inklusif sama Sumedang tidak perlu yes karena sudah pasti yes. Yang belum yes di inklusif sama Sumedang jangan khawatir. Ya, itu karena belum waktunya aja. Tetap Bapak Ibu bisa WD. Tetap Bapak Ibu bisa pindahkan saldo untuk WD. Boleh. Khusus inklusif dan Sumedang. Ya. Nah, untuk kota Surabaya seterusnya, Bapak Ibu tetap harus yes. Nah, Bapak Ibu kan bisa santai-santai. Ya, mau 30. Karena tidak ada waktu pemblokiran. 30 hari boleh, 60 hari boleh, 90 hari boleh. Tapi disarankan 1 hari lah yes-nya lah, ya jangan sampai 30 hari. Kan katanya mau pensiun dan cepat berangkat. Ya. Jadi ini harus mengerti artinya yang promo diperpanjang. Ya, Bapak Ibu, kemarin malam tuh jam 00:31 kalau Bu Santi ada ikut meeting Zoom malam hari ini, itu ibu itu daftar 00 di daftar loading nggak tahu kenapa lemot jam 00:31 baru ter-approve. Dia langsung WA saya, Pak, dia bilang ya, mudah-mudahan ini masih diterima. Ternyata diperpanjang. Wah, seneng banget. Makasih katanya Pak Basri ya. Jadi hari ini Bapak Ibu manfaatkan momen ini ya, baik yang umroh, yang ke Holy Land, yang ke Cina, ya yang kemanapun tempat ibadah Anda, silakan pakai kesempatan ini untuk mengajak keluarga, saudara, kolega, kerabat Anda untuk bergabung di kota ibadah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, ingat ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada utang sponsor di cabang manapun, Bapak Ibu kalau WD pasti ditolak. Kalau Bapak Ibu ada hutang sponsor di cabang manapun, dari 12 kota, Bapak Ibu ada 1 sponsor tuh. Bapak Ibu tidak akan bisa WD, harus lunasi dulu. Nah, kalau kasusnya tadi kayak Pak Nandang, ya, WD nggak bisa, tapi nggak dipotong. Nah, ingetin admin, Min tolong Min, itu utang saya bayarin, saya mau bayar utang. Jadi Bapak Ibu, ya, yang masih ada sponsornya, cara ceknya gampang sekali. Bapak Ibu ke profile, lihat di situ sponsornya ada nama nggak. Kalau ada nama orang lain berarti Bapak Ibu sponsor. Nah, kalau Bapak Ibu orang yang disponsori, segera teman-teman nggak usah ajukan WD, nggak usah ajukan KTP. Percuma, karena Bapak Ibu tidak akan di-approve. Karena prioritas perusahaan, uang sponsor harus dikembalikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena perusahaan mau mengutamakan uang-uang sponsor itu kembali. Supaya semua orang yang sponsor happy jadi sponsor. Oke? Ya, itu pengumuman yang kedua. Nah, pengumuman yang ketiga, jangan lupa buat Bapak Ibu sekalian, ya, yang sudah terlanjur, yang sudah kadung, yang tidak sengaja pakai sponsor kota ibadah, pakai sponsor kota inklusif, pakai sponsor kota Sumedang. Sengaja atau tidak sengaja, yang sudah terlanjur, yang sudah kadung, ya nanti Bapak Ibu cek. Kalau ada, Bapak Ibu ya segera dibayarkan. Ya, segera dibayarkan. Karena kalau tidak dibayarkan atau Bapak Ibu di reminder tidak melakukan pembayaran, maka 12 kota diblokir. Ya, jadi tolong ya Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu yang sudah terblokir karena bukti transfer tidak valid, ya atau karena apapun, Bapak Ibu jangan khawatir. WA sama admin, jangan emosi, tanya sama admin solusinya apa. Kalau tidak ketemu solusinya, Bapak Ibu boleh hubungi saya, nanti saya bantu untuk memediasi. Ya, tapi tolong jangan sampai Bapak Ibu melakukan kesalahan. Contoh nih Bapak Ibu punya member, daftar member pakai bukti transfer tidak valid, berarti harus bayar. Ya harus bayar, nggak bisa nggak bayar. Ya kalau Bapak Ibu nggak mau bayar, Pak, saya nggak mau bayar. Nanti 3 referral Anda kena blokir semua, dipotong semua buat bayarin dia. Gitu. Ya, jadi please kalau itu tidak valid ya. Tapi kalau yang salah pakai saldo sponsor inklusif,
salah pakai saldo sponsor Sumedang, salah pakai sponsor ibadah, jangan khawatir. WA sama admin, kasih tahu saya mau bayar. Nanti dibuka blokirnya, ya nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu di WA-nya nyolot-nyolot, marah-marah, ya saya nggak ngerti. Ya kalau nggak ngerti kan tinggal kita pahami, belajar bareng. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya informasikan pengumuman ketiga. Oke ya. Nah, baru sekarang ya, teman-teman saya baca dulu nih, ada beberapa pertanyaan. Ya, kalau ada nanya teman-teman silakan chat ya, nggak apa-apa biar kita bisa belajar bareng-bareng ya. Malam Pak Basri, malam Pak Henry ya. Malam Pak Bu Esther ya, selamat malam Pak Rahmat, semangat malam, semangat malam, semangat malam Pak Rahmat ya. Mau tanya Pak tentang ahli waris, apakah 12 akun kita bisa diberikan kepada beberapa ahli waris? Misalkan 4 akun untuk istri, 4 akun untuk anak, 4 akun untuk anak kedua. Ahli warisnya tidak turun-temurun ya Pak. Oke. Pak Rahmat, untuk ahli waris itu hanya satu generasi. Ya, satu generasi. Bapak mau bagi-bagi, boleh Pak, nggak masalah. Cuma nanti Bapak harus ngurusin surat warisnya Pak. Ya. Nah, untuk warisan ya, memang perusahaan ini yang saya tahu belum memfasilitasi secara tertulis. Belum ada tuh pernyataan harus siapa wariskan kemana, belum ya, belum. Gitu. Ya, tapi Pak Rahmat, saran saya nih Pak Rahmat, kalau bisa ya istrinya, anaknya tuh didaftarin dulu. Jadi mereka nanti punya double akun, ya, double akun. Tapi kalau Pak Rahmat tanya saya, Pak Basri, gimana nih Pak? Amit-amit nih, ya kita ambil contoh kalau ada satu member kejadian dia meninggal, nanti perusahaan akan cek dia sudah menikah apa belum. Kalau dia sudah menikah, ahli waris pasang. Gitu, ya. Kalau dia belum menikah, berarti sorry, kalau dia sudah menikah, dia misalnya nggak mau kasih pasangan, dia bisa kasih ke anak. Tidak bisa dikasih ke saudara, ya, tidak bisa dikasih ke orang tua, nggak bisa. Jadi itu hukum terdekat. Yang kedua, ahli waris itu kalau dia belum menikah berarti ngasihnya ke saudara atau orang tua, boleh. Ya, Pak, dia anak tunggal, orang tua nggak ada lagi. Oh, berarti dia bisa kasih ke om sama tantenya. Ya, kayak gitu. Itu 3 aturan dasar untuk warisan teman-teman punya akun. Tapi kalau Pak Rahmat mau nyatakan dari sekarang, ya mungkin secara tertulis disampaikan kepada keluarga, boleh Pak Rahmat, boleh. Ya, jadi Pak Rahmat boleh. Saya mau kasih ini 4 akun Lampung, Bandung, Majalengka, inklusif ke istri, contohnya. Ya gitu. Tapi ya Bapak Ibu saya kasih tahu dulu ya, ini pasangannya mesti sah loh. Ya, kalau yang siri nggak bisa loh, Bapak Ibu saya ngomong dulu loh. Ya, nggak bisa. Jadi karena nanti kalau sampai ada perebutan akun, itu nanti nggak bisa. Pasti dikasihkan ke yang punya, yang terikat secara hukum. Karena perusahaan nggak mau ngurusin ini sampai ke hukum. Ya, tapi kalau misalkan ada yang mau ribut sampai ke hukum, silakan nanti hukum putuskan, dia datang ke perusahaan bawa surat keputusan, kita berikan kepada yang berhak. Ya, karena ini urusannya karena kita udah pulang kan, jadi kita agak repot ya, kita nggak ada di situ ya. Jadi saran saya rapikanlah dari sekarang. Seperti itu ya. Dengan cara apa? Semua member didaftarkan, keluarga kita didaftarkan. Nanti kayak punya akun saya, Bapak Ibu, ya udah saya kasih ke anak saya. Jadi anak saya nanti punya satunya akun namanya Jesse, yang kedua nanti dia punya akun Jesse QQ Basri Susanto. Adanya kayak gitu. Pak Rahmat ya, itu hukum tentang ahli waris. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti sudah ada aturan tertulisnya. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk ahli warisnya. Jadi kita kan nggak usah bahas lagi masalah itu. Jadi sudah ditunjuk. Ya cuma nanti waktu penginputan Bapak Ibu harus membaca aturan mainnya. Ya gitu. Boleh nggak punya suami, punya pasangan, punya anak kasih tante? Nggak boleh ya Bapak Ibu. Nggak bisa. Ya oke. Ibu Esther, kira-kira bisa berangkat ibadah bulan keberapa ya Pak? Kita join 525 dan sudah ajak 3. Nah ini Bu Esther. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Bu Esther ini saya yakin semua orang nanyain ini. Saya yakin ya semua orang nanyain kapan lah Pak ya, kita udah daftar nih Pak, udah rame-rame datang gitu ya. Oh saya lihat Pak Darmawan ya, karena kebetulan saya di Cirebon, itu nggak berhenti Bapak Ibu. Waduh, rame banget tuh ke kota ibadah ya. Tapi saya udah bisik-bisik sama Pak Darmawan. Pak Darmawan, udah ngerti belum tuh member-member ini bisnis apaan? Jangan cuma daftar-daftar doang. Oh udah Pak, udah katanya gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya pada malam hari ini
memberikan penjelasan. Kapan berangkat ibadahnya, Pak? Ya, itu pertanyaan yang sering banget kita ucapkan. Kita sering tanyakan. Jawabannya, mau berangkatnya kapan, itu tergantung Bapak Ibu. Saya ulang. Kapan berangkatnya, Pak? Mau cepat, mau lambat, itu tergantung Bapak Ibu. Loh, maksudnya gimana, Pak? Kalau mau cepat, ya, mari kita referralkan. Mari kita rame-rame ajak orang gabung. Semakin jaringan ini cepat berkembang, semakin jaringan ini cepat terbentuk, maka kita cepat berangkat. Saya kasih kabar gembira, Bapak Ibu, ya. Yang mau, oh bukan kabar gembira, saya kasih tips buat Bapak Ibu. Ya, yang mau cepat pergi ibadah, Bapak Ibu, saya sarankan, kan waktu daftar 525 tujuannya ibadah, ya kan? Jadi nih Bapak Ibu, kalau ada saldo tersedia di Lampung, pindahkan ke ibadah. Kalau ada saldo tersedia di Bandung, pindahkan ke ibadah. Kalau ada saldo tersedia di Majalengka, inklusif Sumedang, Surabaya, Cirebon, Jogja, dan lain-lain, saya sarankan pindahkan ke ibadah. Supaya apa? Supaya saldonya cepat terkumpul dan teman-teman cepat berangkat. Nah, ini nih saya lihat nih Bapak Ibu. Mau ibadah? Mau Bapak Ibu? Berapa? 525. Dia daftar ibadah 525. Tapi ketika ada saldo di Lampung, di WD Bapak Ibu. Ya boleh-boleh karena memang perusahaan nggak larang. Tapi ingat tujuannya kan berarti kan yang di ibadah dia berangkat dengan kekuatan sendiri. Maksudnya kekuatan sendiri itu saldo ibadah aja. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu, 16 Mei tahun 2024 kita launching, hari ini tanggal 1 Juni kita udah masuk level 8. Perhatiin Bapak Ibu. Orang yang 001 ya, itu kan berangkat duluan tuh. Ya. Yang 001 daftar tanggal 16 Mei 2024. Sekarang tanggal 1 Juni, berarti kurang lebih 15 hari kita sudah mencapai level 8. Nanti nih Bapak Ibu kalau sudah mencapai level 11 yang 001 berangkat. Ya, gitu. Jadi saya sarankan 2 untuk khusus untuk ibadah menjawab pertanyaan Ibu Esther. Kapan berangkatnya? Bapak Ibu yang tentukan. Mau cepat, ayo bergerak. Mau lambat, tungguin aja. Yang penting jangan terblokir. Ya, di situ. Kedua, Bapak Ibu, ya, sekarang sudah ada yang sudah mencapai level 8. Sekarang semua orang kalau daftar di air, Lampung itu level 10. Nah, ini ya, yang di Lampung nih Bapak Ibu, saya kasih tahu. Lampung itu total membernya itu level 10 19.683. Sekarang udah di 18.000. Sebentar lagi turun level 11. Level 11 itu Bapak Ibu ada 59.049 orang. Jadi kasih tahu teman-teman Anda, keluarga Anda, jangan telat daftar. Nanti ngantrinya level 11. Sekarang aja level 10. Ya, karena bentar lagi turun level 11. Jangan kaget kemarin nih, Bapak Ibu, ini kisah nyata loh. Ada orang daftar member nih, Bapak Ibu. Kemudian mau daftar ibadah. Tapi leadernya belum daftar. Disuruh tunggu. Tunggu. Sekali leadernya daftar, udah turun level 8. Nah, dari Surabaya sampai ke ibadah, levelnya turun bareng lagi. Karena daftarnya kayaknya langsung rame-rame tuh. 245, 525 gitu kan. Jadi sekarang dari Surabaya sampai ibadah, semuanya level 8. Ya. Nah, jadi ayo jangan buang kesempatan ini Bapak Ibu. Ya, supaya kita cepat berangkat, supaya kita cepat jalan-jalan ke ibadah, kita bisa bersiara ke kota ibadah. Mari Bapak Ibu. Pelajari dan pahami sistem ini, lalu Bapak Ibu kembangkan supaya cepat. Ya Bu Esther ya, mudah-mudahan terjawab. Oke, kita join 2525 dan sudah ajak 3. Bagus Bu, ya kalau bisa ajakin lagi. Saya yakin teman dan keluarga Ibu lebih banyak dari 3 orang. Oke, Pak Basri, misal member belum menikah, ini dari Bu Sandra ya, atau masih anak, atau ada yatim piatu, ahli warisnya siapa? Kalau dia belum nikah, ya berarti bisa saudara dan orang tua, gitu. Masih anak ya, ya itu. Yatim piatu, nggak punya orang tua. Ada saudara nggak nih? Kalau nggak ada saudara, siapa ya? Dia belum nikah juga nih, Bu. Wah, kayaknya harus
saya ngelamar jadi bapak angkat. Nggak bercanda Bapak Ibu. Ya, itu saya juga bingung Bu, ini Bu. Anaknya yatim piatu, nggak punya saudara, ya mungkin dia sebatang kara gitu ya, misalnya ya, masuk inklusif itu kan didaftarin. Ya, terus amit-amit dia meninggal. Aduh, kasih siapa ya? Bingung juga loh Ibu. Ini pertanyaan bagus ini, tapi saya belum ada jawaban. Nanti saya tanya ya Bu Sandra ya, untuk pertanyaan ini ya. Jadi ini anak yatim piatu, tidak punya keluarga, terus belum menikah karena masih anak-anak, dan dia amit-amit meninggal. Siapa ya? Nah, itu saya tanyakan dulu. Oke? Oke, Bu Sandra ya, itu PR saya, itu utang saya sama Bu Sandra. Nanti saya tanyakan ya. Oke. Pak Narno, Pak, untuk pengembalian sponsor itu dipotong otomatis kan Pak lewat admin? Pak, untuk pengembalian sponsor. Betul, betul Pak. Dipotong otomatis dari admin Pak. Tidak bisa dilakukan manual. Ya, dipotong otomatis. Ini dari Pak Narno. Ya, Pak Esmen, mohon izin Pak, mau tanya. Untuk verifikasi akun itu masing-masing cabang ya Pak? Kalau saya nih Bapak Ibu, saya cuma satu cabang aja karena kebetulan saya kan sponsornya di Lampung. Saya waktu daftar pertama saya tes sponsor ceritanya, Bapak. Jadi saya daftar Lampung, saya verifikasi Lampung aja. Jadi semua saldo saya kumpulkan di Lampung baru WD. Ya, saya. Jadi kalau saya di Lampung aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau semua cabang ya boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa. Ya, gitu. Karena kita ada menu transfer saldo, jadi saya rasa nggak perlu semua cabang. Tapi ada juga yang langsung 12 cabang, nggak apa-apa juga ya. Itu mah hak lah, itu suka-suka nggak apa-apa. Gitu ya Pak Esmen ya. Jadi untuk verifikasi, kalau saya di satu cabang Pak, Bapak mau 12 cabang, mau 5 cabang nggak apa-apa. Ya nggak masalah kayak gitu. Selamat malam Pak Basri. Ya Maaf selamat saya malam. telat. Siap. Oh nggak apa-apa Pak Suhaidi. Gimana Pak? Iya. Baik, baik. Ya oke. Bapak ada yang Ya. mau ditanyakan? Iya, tadi saya daftarin yang Bandung sama apa? Oke. Pak Suhaidi diketik dulu ya Pak Suhaidi. Diketik dulu ya di kolom chat ya. Nanti saya jawab ya Pak Suhaidi ya. Oke, saya lanjutin menjawab pertanyaan yang lain ya. Jadi Pak Suhaidi silakan diketik dulu di kolom chat nanti saya jawab. Oke, makasih Pak Suhaidi ya. Selamat malam. Oke, lanjut. Pak Nano untuk mengembang sponsor. Oke, sistem. Mohon izin Pak, mau tanya. Verifikasi. Oh, tadi sudah ya. Ya Pak SPN-nya. Jadi boleh Pak. Jadi gitu, boleh ya. Mau semuanya boleh, mau satu cabang boleh. Yang penting sponsor lunas aja dulu. Pak Martin, malam Pak. Kalau anak tidak ada nomor HP, bagaimana didaftarkannya? Nah, Pak Jermen, Pak Martin, itu biasanya Pak, kalau anak saya ya Pak, kalau anak saya gini Pak, saya ambil contoh ya, saya taruh di Excel biar lebih gampang ya Bapak Ibu sebentar, saya tampilkan Excel. Bentar Bapak Ibu, lagi siap-siap muncul ya. Bentar, saya share screen, belum siap. Oke, nih Bapak Ibu, saya coba kasih gambaran ya. Nah, ya nih. Jadi kalau kita punya anak, anak kita belum waktunya lah beli nomor HP ya, ngapain gitu ya, masih baby ya, Bapak Ibu. Nomor HP-nya misalnya 0815778817. Nah, misalnya ini nomornya. Misalnya ya, ini adalah nomor orang tua. Ya, ini nomor orang tua. Nah, saran saya ya nggak usah beli nomor ya. Nomor anak nih Bapak Ibu ya. Nomor anak, Bapak Ibu boleh daftarin gini 0815 7788 7581 ya seperti ini Pak. Ya, jadi ada satunya di belakang. Pak, tapi anaknya 3. Ya udah, berarti ini anak 1 ya. Nah, ini nomor anak 2 nih, anak 2 ya. 081577887582. Nah, kenapa dibikin seperti ini, Bapak Ibu? Ini cuma supaya Bapak Ibu bisa login, ya, bisa login ke nomor anak. Dan kedua, biasanya kalau nomor ini nih 081577887758 ini, ya biasanya sudah ada di Mentari nih, ya nomor Mentari nih kalau yang ini, supaya tidak nganggu orang lain mau daftar seperti itu, ya. Karena takut kalau ada yang punya nomor ini, lalu dia mau daftar kan pasti ditolak, nggak bisa double ID. Nah, kalau Bapak Ibu tambahkan 1 di belakang, pasti tidak akan ada yang punya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Ya, ini contohnya saja ya Bapak Ibu ya. Boleh seperti itu, Pak. Ya, jadi nggak perlu beli nomor.
nanti kalau sudah waktunya beli pulsa, kan nanti admin akan WhatsApp. Oh, tapi nggak bisa terima WhatsApp. Bapak Ibu harus cek sendiri. Kalau dia udah sampai level 5, udah waktunya beli pulsa, suruh admin ganti nomor yang benar-benar real. Pak, tapi saya nggak mau ngurus nomor, ya udah berarti relakan pulsanya hangus. Itu saja. Tapi kalau nggak rela, beli nomor, daftarkan ke admin, minta tolong ganti nomor handphone yang benar. Contoh nomornya sekarang yang ini nih Bapak Ibu, ya ini nomor sekarang nih. Nomor yang benernya berapa? Oh, 0813 5588 5524 misalnya. Ya udah, ya daftarkan pakai nomor ini. Jadi nomor ini pasti terisi pulsa Bapak Ibu. Ya, sebentar ini saya pendekin lah. Nah, contohnya nomornya ini. Jadi yang nomor ini kan nomor palsu tadi. Nah, sekarang gitu. Jadi nomor asli. Ya. Jadi sudah begitu. Itu. Ini kenapa nggak ada nol? Ini format Excel-nya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, ya ini menjawab ya Pak Martin ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Pak Martin. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Lampung, Pak Bu Sandra, Lampung member saya daftar hari ini level 10. 18.787 loh. Berarti 19.683. 19.683. Berarti kurang lebih seribuan lebih ya Bu ya. Nggak banyak loh, nggak banyak Bapak Ibu ya. Nggak banyak. Ini sudah masuk lagi nih hari ini yang inklusif udah masuk lagi. Saya dengar ada 300 member. Itu didaftarin lagi dari Lampung Bapak Ibu ya. Ya, ya jadi Bapak Ibu, mari. Yuk, semangat, semangat, semangat. Semangat ya, tapi sebelum semangat, semangat buat belajar dulu. Belajar dulu Bapak Ibu ya. Nanti di akhir saya kasih tahu apa program kita untuk buat Bapak Ibu semangat belajar ya. Oke, Bu Sondang, yatim piatu meninggal dunia kalau menurut PNS diberikan kepada siapa yang mengurus dia semasa hidupnya atau mengurus biaya penguburannya. Ah, boleh, boleh. Ya, itu Bu Sondang punya pengalaman kayaknya kalau yatim piatu meninggal dunia menurut AWPNS. Nah, itu apa? AW itu apa, Bu ya? AWPNS ya, intinya saya baca itu diberikan kepada siapa yang mengurusin dia semasa hidupnya. Beruntung banget ya, berarti anak yatim piatu tenang aja Anda akan diurus-urusin. Ya, kenapa? Karena akan diberikan ya. Nanti saya tanya lebih jelas dari perusahaan karena ini keputusannya dari perusahaan. Oke? Thank you Bu Sondang masukannya ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu bahan saya nanti ke perusahaan. Ibu Sandra Semarang, Pak Basri, ini ada pertanyaan Pak. Seseorang yang tidak saya kenal, dia bertanya pas Zoom tidak ada sesi tanya jawab. Oke. Selamat malam manajemen PT KLPI dan teman-teman semua, mohon izin bertanya. Satu, apakah PT KLPI ada izin untuk menerima dana dari masyarakat dan mengelola dana tersebut untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat yang sudah menyetorkan dana dan berharap mendapatkan income sesuai yang dipresentasikan? Apakah PT KLPI ada izin untuk menerima dana dari masyarakat? Nah, itu dulu. Apakah KLPI ada izin? Ada, Bapak Ibu. Ya, izinnya apa? Izin dagang. Saya coba bahas pelan-pelan tentang dagang ya. Coba kita balik ke Excel. Ya, saya balik ke Excel dulu. Oke. Minimize ya. Pelan-pelan ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bapak Ibu harus memahami ya. Kalau paham nanti Bapak Ibu jadi ngerti kalau ditanya orang bisa jawab. Oke? Ini Bapak Ibu, apakah KLPI ada izin untuk apa tadi pertanyaannya sebentar? Apakah KLPI ada izin untuk menerima dana? Nah, oke ya. KLPI ada izin untuk menerima dana. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ya. Kok bisa ada Pak Basri? Ya ada, dia kan dagang. KLPI kan perusahaan dagang Bapak Ibu. Ya, dia badan hukumnya PT. Nah, ini udah jelas ya, bukan pakai nama pribadi, pakai nama PT. Waktu dia bikin nama PT, dia masukin ke dia masukkan berkas-berkas perusahaan, SIUP, SITU, NIB sekarang namanya, NPWP, akte segala macam, dimasukkan ke bank, didapatkan nomor rekening, ya, diberikan nomor rekening oleh pihak bank. Nah, itu. Nah, kalau dia diberikan rekening, pertanyaan saya, buat apa rekening itu, Bapak Ibu? Ya untuk menerima uang. Untuk menerima uang dan untuk bayar uang. Kenapa? Karena dia berdagang, Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdagang, nih contoh ya Bapak Ibu. Contoh, ya. Kalau dagang sembako, apakah boleh terima dana? Ini dulu saya bahas ya, terima dana. Ya. Jawabannya boleh. Boleh, ya. Apakah boleh memberikan dana? Boleh, namanya kan bayar. Ya. Bayarnya ke siapa? Satu, bayar ke supplier.
Ya, 2, bayar ke konsumen. Ya, ketiga, bayar ke marketing. Bayar ke marketing, marketing, ya. 4, bayar listrik dan operasional lainnya. Apakah baru Dagong Sembako itu punya PT? Tidak juga. Bapak Ibu waktu beli rokok, Bapak Ibu tanya nggak? Eh, Bapak Ibu, itu warung sembakonya ada izinnya nggak? Ya. Wah itu mah dia suruh Bapak Ibu belanja, lu belanja tempat lain aja, izin-izin beli rokok aja, ya gitu ya Bapak ya. Tapi saya ngerti pertanyaan ini, karena kenapa? Pak Basri ini kan gimana? KLP ini kan dagangnya belum ada produk di awal. Nah ini sebenarnya tujuannya kan. Bentar Bapak, saya geser dulu ini. Nah ini, ya. Pak Basri ini kan KLP ini dagang, tapi belum ada produk di awal. Produknya nanti. Nah, ini dia nih, ya. Yang ngomong begini biasanya itu sok pinter dan sok tahu. Oh Pak Basri kok gitu ngomongnya? Bener Bapak Ibu, saya ngomong ini bukan karena marah loh. Beneran. Coba kita belajar dulu. Mari kita belajar. Bapak Ibu, saya mau tanya. Saya geser dulu ya. Bapak Ibu, saya mau tanya. Produk. Menurut Bapak Ibu, setuju nggak? Produk itu ada 2 jenis. Satu namanya barang, 2 namanya jasa. Contoh lagi, yang namanya barang, Bapak Ibu, contoh satu barang, itu jelas. Ya, Bapak Ibu beli beras, dikasih beras. Bapak Ibu beli gula, dikasih gula. Ya, itu contoh barang. Nah, sekarang 2, jasa. Bapak Ibu bayar uang sekolah, emang Bapak Ibu dapat apa? Coba, dapat apa? Tiap bulan bayarnya. Ayo. Jadi produk ada 2 jenis ya Bapak Ibu. Please jangan, maksud saya gini, ini mah hukum ekonomi dasar. Produk itu ada barang dan jasa. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu waktu bayar 35.000 langsung daftar jadi member, didaftarkan, di-approve. Bapak Ibu bisa login ke akun, itu akun bersama atau akun Bapak Ibu sendiri? Namanya Basri Susanto, cabangnya di Lampung, saldo tersedianya ada, saldo sponsornya ada, saldo komisinya ada. Coba menurut Bapak Ibu, itu barang apa bukan? Sorry, produk apa bukan? Kalau Bapak Ibu anggap itu bukan produk, sekarang saya tanya Bapak Ibu, emang bikin aplikasi itu dapat 35 Gratis. ribu? Gimana Pak Nengah? Bikin satu aplikasi itu luar biasa mahalnya dan perlu Tuh, kecerdasan. Pak Nengah bantu saya jawab. Tapi kenapa dibikin murah sama Kelvin? Kan gotong royong bayarnya. Ya. Makanya dibikin 35. Kalau perusahaan mobil untung, nih Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu di bocorannya. Saya takutnya nanti naik. Coba sekarang saya tanya nih Bapak Ibu, saya tanya. Bapak Ibu tahu Alfa dan Indo itu Ya. franchise-nya harga berapa? Ya. Yang saya tahu 300 juta sampai 500 juta. Ini pun masih plus ruko loh, Bapak Ibu. Harus plus ruko. Nah, jawab pertanyaannya nih, Bapak Ibu saya mau tanya nih. Pasti balik modal nggak? Ada nggak surat perjanjiannya pasti balik modal? Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pernah franchise, pernah buka. Bapak Ibu saya kasih tahu, saya punya ruko di Kemanggisan Jakarta Barat. Posisinya dekat kampus BINUS, itu pertigaan yang dari kalau Bapak Ibu tinggal di Jakarta Barat, Bapak Ibu boleh lihat tuh Alfamart-nya masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu dari Haji Taisir, mentok pertigaan, ke kiri itu arah ke Palmerah, ke kanan itu ke arah ke kampus Syahdan. Itu persis tuh tusuk sate tuh. Ada satu gedung, 3 lantai, di atasnya laundry. Dulu saya buka laundry di atas itu. Ya, Bapak Ibu tahu nggak waktu di Seon ke Alfamart?
itu nggak ada jaminannya Bapak Ibu balik modal. Tapi dia kasih 4 tahun. Ya, dia kasih tahu tuh perincian transaksinya seperti apa. Kita boleh tanya transaksi-transaksinya boleh, tapi Bapak Ibu saya kasih tahu. Misalnya Bapak Ibu lihat nih ada satu produk nggak cocok nih dengan sudut pandang, maksudnya menurut Bapak Ibu nggak cocok di situ, Bapak Ibu nggak boleh atur. Bapak Ibu sama sekali nggak ada hak untuk ngatur-ngatur di situ. Padahal Bapak Ibu bayar 300 sampai 500. Ya. Nah, ini Alfa dan Indo Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu belum ada jaminan ya. Sekarang kita bandingkan air. 35.000 satu cabang. 525 525 ya. 525 12 cabang plus 1 tiket ibadah. Ya, plus nyumbang 3 anak sekolahan. Tuh. Mau apa lagi Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau besok nih dia naik, nah sudahlah nih naik. Saya nggak tahu juga ya, tapi janganlah ya. Ya Bapak Ibu. Oke, nah lihat ya. Ini air nih Bapak Ibu. Dan di sini ada garansi Bapak Ibu. Garansi nih. Apa? Satu cabang 25,7 juta per bulan seumur hidup. Kalau Bapak Ibu ikut 12 cabang berarti 302, berarti 12 dikali 25 juta. Sama dengan 300 juta per bulan. Bapak Ibu nggak usah muluk-muluk lah ya Bapak Ibu. Saya ngomong lah 300 juta meleset lah. Saya mau sukanya ngomong yang lebih jelek dulu lah. Saya kebetulan penggemar kopi pahit bukan kopi susu. Karena saya yakin kalau kopi susu mau orang sakit maupun tetap berani nyicip tuh kopi susu. Tapi kalau kopi pahit tidak semua orang suka minum Bapak Ibu. Jadi pagi saya Bapak Ibu nggak usah muluk-muluk 300 juta. Punya 30 juta nih 10% aja Bapak Ibu. Ya, sama dengan 30 juta per bulan. Udah, keren-keren Bapak Ibu. Ingat loh Bapak Ibu, ini nggak usah kerja loh. Dan modal 35.000 atau maksimal 525.000. Ada yang daftar 525 pakai sponsor lagi semuanya Bapak Ibu. Tuh. Coba bayangin, mau apa lagi coba. Ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mempertanyakan tentang ada izin atau tidak ada izin, Bapak Ibu saran saya satu. Kalau ada yang nanya begitu, mohon maaf dulu, saya mohon maaf, jangan pikir saya sombong, jangan pikir saya songong atau belagu, tidak. Bapak Ibu mohon maaf, ini bisnis 35.000, makan bakmi sama es jeruk tumpah. Kira-kira Bapak Ibu marahin nggak tuh tukang bakmi sama es jeruk? Kalau dia nanya sampai izin modal 35, mohon maaf nih Bapak Ibu, mohon maaf, suruh dia berhenti dulu. Gak apa-apa, kamu jangan join dulu. Kamu nanti lihat saya dulu, sampai saya udah jadi 25 juta, kamu udah percaya baru kamu join. Bapak Ibu mohon maaf ya, perusahaan ini berdiri dari 2016. Kalau perusahaan ini nggak jelas udah ditutup orang Bapak Ibu. Kemarin ada lagi tuh. Dia prospek orang. Lalu orang itu bilang, ini KLP udah lama gue join. Susah katanya. Ini udah banyak nipu orang. Terus saya dijapri dong. Pak Basri, emang KLP dulu sering nipu orang? Dulu saya bilang, coba minta saya namanya siapa? Saya mau ngecek dulu. Gitu ya. Nah, waktu saya cek namanya nggak ada. Saya bilang, boleh minta nomor handphonenya? Ya, dia ditanyain dong, dia takut. Saya lupa siapa tuh. Itu. Ternyata bukan KLPI. Bisnis yang lain katanya suka. Ya. Ada lagi yang japri saya, Pak, saya ajak dia bisnis, Pak. Ternyata dia join air, tapi dia nggak jalan. Mungkin terblokir. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya kasih tahu teman-teman, bukan karena saya selaku direktur. Saya nih posisi member kayak teman-teman. Ya cuman memang posisi saya menjembatani antara Anda dan perusahaan. Gitu ya. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu saya kasih tahu. Ya, posisi saya tuh sama kayak Bapak Ibu. Sorry ya Bapak Ibu, kalau dia sampai kabur, kalau dia sampai rugi, saya pasti kasih tahu Bapak Ibu dulu. Kenapa? Karena Bapak Ibu pasti cari saya duluan, percaya dah. Ya kan? Karena nama saya kalau Bapak Ibu cari di Google Basri Susanto kan. Nah, daripada Bapak Ibu cari saya, ya kan saya kasih tahu duluan. Tapi kabar baiknya, Bapak Ibu, nah inilah nanti saya kasih tahu. Ya, tapi saya jawab dulu nih pertanyaan Ibu Sandra. Pertanyaan ini ada di Zoom, bukan Bu Sandra yang tanya. Ya, jadi kalau orang tanya tentang legalitas, jawabannya sudah ada. Buktinya mana?
PT, Bapak Ibu. Kalau dia berbentuk badan PT, lalu dia punya rekening juga PT, percayalah itu udah ada izinnya. Kalau dia tidak percaya, Bapak Ibu ajak dia telepon Halo BCA, kan mudah. Itu telepon Halo BCA itu gratis loh, Bapak Ibu nggak bayar. Kalau dia nggak ada telepon, sudahlah Bapak Ibu, jangan stres. Skip aja. Ya, itu. Menjawab pertanyaan pertama dulu dari Bu Sampai. Saya coba lihat lagi yang kedua. Memberikan keuntungan bagi masyarakat yang sudah menyetorkan dana dan berharap mendapatkan income sesuai yang dipresentasikan. Ya menurut saya nih Bapak Ibu, kalau ada perusahaan ya mengelola dana tersebut untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat, saya yakin masyarakat senang kok Bapak Ibu. Ya, yang sudah menyetorkan dana. Ingat Bapak Ibu ini bukan investasi ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir gini nih, 35.000 ya, kalau nanti taruh 35.000, nanti bulan depan jadi segini. Enggak loh Bapak Ibu, perusahaan tidak pernah janji itu. Perusahaan janjikan referral satu orang 5.000. Minimal 3, 15.000. Ya, 30.000 bisa di WD. Dan kalau dalam 30 hari tidak diblokir, dijelaskan dalam marketing plan salah ngomong. Kalau dalam 30 hari tidak yes, diblokir. Jelas itu Bapak Ibu. Yaitu peraturannya sangat clear dan jelas. Kalau ada kita mempresentasikan ke orang lain dan kita tidak ceritakan itu, Bapak Ibu salah pasti. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada orang datang ke perusahaan bilang gini, tidak ada yang menceritakan sama saya Pak tentang blokir. Nah, berarti itu Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah menipu atau Bapak Ibu sudah memberikan informasi yang salah. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau pertanyaan ini, dana dari masyarakat dan mengelola dana tersebut tersebut untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat yang sudah menyetorkan dana dan berharap mendapatkan income sesuai dipresentasikan. Sudahlah, ini sudah ya pertama. Dua, apakah PT KLP juga punya izin untuk menempatkan dana yang terkumpul dari masyarakat di aset-aset tertentu? Nah ini kan saya bilang sok tahu. Tahu dari mana KLP taruh duitnya di aset-aset tertentu? Ya, nah saya ngomong begini karena saya lihat duitnya. Duitnya diam aja di rekening Bapak Ibu. Tahu nggak BCA aja sampai nawarin, Pak itu masukin deposito aja Pak katanya. Dapat bunga katanya. Enggak Pak, duitnya tidak boleh diapa-apain. Duitnya kalau di WD siap harus ada duitnya. Ya, hari ini siapa yang WA saya? Pak Bastri, saya mau WD Pak. 200.000, saya sisain 30.000 ya Pak. Buat apa disisain? WD sampai habis, nanti datang lagi. Yang penting bisnis itu ada 3 resiko. Ya, kata Pak Milton nih, guru saya. Dia ngomong gini, ada 3 resiko bisnis Pak Basri. Balik modal, untung dan rugi. Yang paling ditakutin rugi. Bapak Ibu, kalau bisnis 35, tarik dulu modalnya balik, sisanya untung. Ya, segitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Tidak ditempatkan di aset-aset tertentu ya Bapak Ibu ya. Atau dalam perdagangan barang konsumen. Nah, ini juga salah. Ingat ya Bapak Ibu beli pulsa, kemarin ada ya pengumumannya ya, yang pindah keran. Ingat loh, pindah keran itu bukan Bapak Ibu bayar lagi loh. Dia kumpulkan saldo Bapak Ibu, ditarik 150. Dia kumpulkan saldo Bapak Ibu, dipotong 90.000. Buat apa? Buat beli pulsa. Ya, jadi bukan pakai uang 35.000 itu loh Bapak Ibu, dikelola dulu, dikembalikan dalam bentuk bonus jaringan, baru diajak belanja. Kenapa Pak diajak belanja? Karena ini perusahaan dagang Bapak Ibu. Bedanya gini Bapak Ibu, kalau perusahaan dagang lain, Bapak Ibu mesti top up dulu. Baru belanja, tambah dulu saldonya. Kalau di sini tidak. Kenapa? Karena kita punya konsep belanja dari bonus. Salah nggak belanja pakai bonus Bapak Ibu? Ada nggak orang belanja pakai bonus? Ada Bapak Ibu. Ada. Ya, gitu. Ada ya, Bapak Ibu kalau sering cuci mobil, cuci 10 kali gratis 1 kali. Itu kan belanja pakai bonus namanya. Cuma kan Bapak Ibu masih belanja dulu. Masih cuci mobil dulu 9 kali. 10 kali gratis 1 kali loh. 10 kali dulu. Ya. Nah, gitu ya. Ada nggak dulu Bapak Ibu ingat nggak ada orang yang dulu suka ngumpulin struk di foto-foto dikirimin dapat poin? Ada dia belanja pakai poin, ada Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu pernah nggak belanja di Hypermart yang dapat kupon? Nanti kuponnya dikumpulin, dapat pisau, dapat mangkok, dapat panci. Pernah? Itu belanja pakai bonus Bapak Ibu. Ya, jadi ada, cuman bedanya gini. Perusahaan KLPI Kari ini
Diambil 40% buat belanja, sisanya Bapak Ibu boleh pakai, separuhnya lagi buat sponsor ya itu. Oke. 3, untuk mengecek posisi sudah ada di level berapa? Kenapa orang sudah menyetorkan dana tidak dibukakan akses ke sistem, melainkan hanya bisa menanyakan ke admin? Nah, inilah kan saya tanya Bapak Ibu, orang yang Bapak Ibu referralkan, bisa nggak Bapak Ibu cek? Saya kasih tahu caranya. Bapak Ibu login, buka profile, cari namanya pengguna referral. Berapapun yang Bapak Ibu referralkan harusnya ada di situ. Bapak Ibu sponsorin berapa orang? Baik Bapak Ibu yang sponsor maupun orang lain yang sponsor, Bapak Ibu pencet profile, lalu Bapak Ibu cari pengguna sponsor. Ya, muncul semuanya itu. Pengguna sponsor muncul di situ. Yang Bapak Ibu bangun dan Bapak Ibu kerjakan itu hak Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu dengan jaringan referral Bapak Ibu menciptakan 88.572 pembeli setia? Bisa nggak? Saya kasih tahu Bapak Ibu. Multi level manapun sudah berjalan, mungkin ada yang 50 tahun, mungkin ada yang 60 tahun. Belum ada yang berhasil Bapak Ibu. Hari ini perusahaan KLPI ngajak Bapak Ibu, ya, kita mau bangun satu proyek besar Bapak Ibu. Dan perusahaan proyek ini, perusahaan yakin seyakin-yakinnya, sesadar-sadarnya nggak bisa sendirian. Dia ajak kita semua, seluruh member AIR untuk bekerja sama. Dia tahu persis tidak semua orang bakal setuju. Tapi orang yang tidak setuju pun itu pasti gabung. Hari ini ada beberapa member yang dulu ya nolak AIR mentah-mentah tapi dia gabung. Lalu dia terblokir. Sekarang dia ngoceh-ngoceh. Pak Basri katanya, saya udah WA Pak Basri di bulan 3 ya katanya. Tapi saya tetap diblokir. Bu, saya kasih tahu, jangankan ibu, saya bilang. Saya aja Bu punya anak nih, Bapak Ibu ingat ya, saya punya anak namanya Mike Lewis. Di Majalengka, kelupaan yes, kurang 1 S-nya, kena blokir Bapak Ibu. Tuh, saya kasih tahu. Jadi jangankan Bapak Ibu dan anak saya tidak tertolong daftar ulang. Ya, jadi di sini Bapak Ibu ingat, yang susun sistem. Dia nggak bisa saya interupsi, nggak bisa Bapak Ibu interupsi, nggak bisa perusahaan interupsi. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau perusahaan ini diatur oleh seseorang. Wah repot Bapak Ibu. Susun rapi itu nggak kayak gitu caranya. Dan kedua, pertanyaan Bapak, Ibu tadi. Kenapa tidak transparan? Kenapa tidak ditunjukkan? Pak, Bu, nih saya kasih cerita dulu ya. Bapak Ibu ya, biar paham. Oh, nih Bapak Ibu lihat. Kita punya member Bapak Ibu 70 ribuan sekarang. Cepet ya? Oh, luar biasa. Total dari 12 cabang ya, 70 ribu. Bapak Ibu tahu nggak 10% itu berapa orang? 7 ribu Bapak Ibu. Ini 7 ribu orang ini saya anggap loh, padahal tuh ada 50 ribu yang pasif. Ini 7 ribu ini pasif. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, yang pasif ini nih hari ini nih yang kalau dengerin sok gila apa yang denger nggak apa-apa lah, mau sakit hati lah. Ya kalau bisa bertobat habis sakit hati ya. Kalau nggak bertobat ya apa boleh buat ya. Mohon maaf ya bercanda. Oke Bapak Ibu perhatiin. 7.000 member pasif saat ini di KLPI sudah yes. Lagi nunggu semua tuh. Sambil ngopi, sambil ngoceh, sambil mikir-mikir yang enggak, nerawang nggak tahu kemana. Dia bilang gini, ini nggak masuk akal, ini nggak masuk akal. Beneran ada yang bilang sama saya begini lagi Bapak Ibu. Ada nggak orang di sini? Kalau orangnya dengar nanti saya dimarahin. Ya, mohon izin ya, saya harus ngomongin itu dulu. Dia bilang gini, Pak, ini sampai Tuhan datang juga nggak bakal jadi, Pak. Tapi Bapak Ibu, waktu ditawarin beli akunnya dia nggak mau. Jadi Bapak Ibu, please lah, berpikir positif, ngomongin yang positif, ya, berdoa yang positif, lakukan hal positif, hasilnya pasti positif. Yang paling susah begini, pikirannya negatif, ngomongnya negatif, dia melakukan hal positif. Kan susah Bapak Ibu. Itu diri sendiri aja bisa stres itu Bapak Ibu. Percaya nggak? Mikirnya negatif, ngomongnya negatif, tingkah lakunya positif. Gimana coba itu? Itu kalau nggak error bagus loh Bapak Ibu. Itu kalau robot udah konslet tuh Bapak Ibu. Jadi hari ini saya ajak Bapak Ibu semua, pikirnya positif, ngomongnya positif, tingkah lakunya positif. Ya, gitu. Nah, ada yang japri saya, nggak mungkin Pak katanya. Kalau pikir positif, ngomong positif, tindakannya pasti positif. Kalau pikirnya negatif, omong negatif, tindakannya negatif. Benar juga. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu bayangin nggak kalau 7.000 orang pasif itu kerjanya kan nggak ada kerjaan tuh. Kerjaan dia cuma ngeliat jaringan lampu udah sampai mana ya, diklik tuh loading.
Dia sekali loading Bapak Ibu ngambilin seluruh Indonesia loh. Susun rapi. Selesai Lampung dia pencet yang Bandung. Bandung sampai level mana ya? Pencet loading 7.000 orang. Nah, Bapak Ibu mau nggak gara-gara itu servernya dinaikin harganya jadi naiknya 35. Jadi hari ini Bapak Ibu mau tanya, kenapa jaringan tidak terlihat? Jaringan Bapak Ibu sudah terlihat. Referral ada di pengguna referral, sponsor ada di pengguna sponsor. Tapi susun rapi itu dibuat perusahaan karena memang dia besar. Ya, loadingnya cukup tinggi. Kemarin Bapak Ibu tahu nggak 31 Juni? 31 Mei. Siapa yang berasa waktu daftar lemot? Siapa yang daftar? Itu jam 10, jam 11, jam 12 tuh daftarnya lemot. Bayangin nggak tuh? Itu orang rebutan masuk ibadah tuh, Bapak Ibu. Itu daftar doang. Karena mau masuk ibadah, itu pertambahannya tuh 1.000 lebih, Bapak Ibu. Ya, bukan sehari loh. Itu dari jam 9-an udah mulai tuh. CPU-nya tuh naik tinggi tuh. Grafik CPU-nya. Ya, jadi please kita harus memahami dan mempelajari sistem agar kita tidak tersesat, Bapak Ibu.